Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bunda Ea pada pembelajaran praktikum akuntansi perusahaan dagang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jurnal khusus. Di mana semester 1 dulu kita sudah belajar praktikum akuntansi perusahaan jasa. Di semester 2 ini kita belajar praktikum akuntansi perusahaan jasa. Apa bedanya antara perusahaan jasa dan dagang? Di mana dalam pencatatannya perusahaan jasa mencatat transaksinya ke dalam jurnal umum, sedangkan pada perusahaan dagang kita mencatatnya ke dalam jurnal khusus. Nah, bagaimana bentuk jurnal khusus? Silahkan disimak terus video pembelajaran ini. Dan jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Kita tahu bahwa dalam perusahaan dagang itu kegiatan utamanya adalah jual beli barang dagangan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam transaksinya, KD dan tujuan dari pembelajaran ini adalah di mana KD 3.10-nya adalah menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus, dan KD 4.10-nya adalah melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik diharapkan mampu menerapkan dan melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus untuk perusahaan dagang dengan rasa ingin tahu, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi di sini kamu bekerja secara mandiri penuh dengan tanggung jawab. Selanjutnya, pada perusahaan dagang itu ada beberapa transaksi yang sering terjadi di sana, yaitu adalah transaksi pembelian barang dari produsen. Barang apa? Biasanya kalau pembelian itu ada yang menjadi kegiatan utamanya adalah pembelian barang dagang. Pembelian barang dagang dari produsen, walaupun ada pembelian yang lainnya, yaitu pembelian perlengkapan, pembelian peralatan, dan lain sebagainya. Nah, dalam aktivitas ini, perusahaan mengeluarkan uang. Dan yang kedua, aktivitas pada perusahaan dagang itu adalah penjualan. Penjualan apa yang dijualnya? Otomatis itu barang dagang. Jadi, setelah dibelinya kepada produsen, perusahaan dagang ini langsung menjual barang tersebut tanpa mengubah bentuknya ke pelanggan. Nah, kegiatan ini merupakan pendapatan utama dari perusahaan dagang. Jadi sumber pendapatan di perusahaan dagang adalah sumber utama pendapatannya adalah penjualan barang dagang. Nah, pada perusahaan dagang, beberapa akun yang muncul yang berbeda dengan perusahaan jasa. Ini ada 12 akun ya. Ini kita lihat ada perusahaannya adalah perusahaan kena pajak. Jadi akun-akun yang muncul dalam pencatatan perusahaan dagang adalah yang pertama pembelian. Apa yang dibeli? Otomatis di sini yang dibeli adalah barang dagang. Yang kedua, retur pembelian. Retur seperti kita belajar pada kelas 1 dulu, kelas 10 dulu, retur itu adalah pengembalian ya, pengembalian barang yang telah dibeli, itu retur pembelian. Kenapa dikembalikan? Ada 3 faktor penyebabnya. Bisa jadi karena rusak, bisa jadi jumlahnya kurang, bisa jadi karena tidak sesuai dengan permintaan. Makanya dilakukanlah retur pembelian. Terus yang ketiga adalah potongan pembelian. Selanjutnya ada penjualan. Di sini juga ada retur penjualan dan ada potongan penjualan. Nah, selain itu, akun yang muncul dalam pencatatan perusahaan dagang adalah persediaan. Pencatatan persediaan barang dagang, pencatatan harga pokok penjualan, pencatatan beban angkut pembelian, beban angkut penjualan, dan pajak keluaran dan pajak masukan. Nah, jadi kalau perusahaan itu kena pajak atau PKP, perusahaan kena pajak, mereka wajib membayarkan sejumlah pajak ke Departemen Perpajakan. Nah, nanti macam mana jurnalnya akan kita pelajari dalam video ini. Nah, sampai di sini Bunda harap kamu sudah memahami akun-akun
yang muncul pada perusahaan dagang. Dan bukan ini aja ya, bukan ini aja, masih banyak akun yang lain, yaitu pada dasarnya sama dengan perusahaan jasa. Oke, kita lanjutkan pada pencatatan transaksi. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana sih pencatatan transaksi yang muncul di perusahaan dagang. Ini yang dicatat yang pertama adalah persediaan barang dagang. Dia menggunakan dua metode atau dua sistem. Yang pertama adalah perpetual, memakai sistem perpetual atau secara terus-menerus, di mana pencatatan persediaan barang dagang dilakukan secara terus-menerus setiap kali terjadi transaksi berlangsung dengan persediaan barang dagang. Jadi kalau tergantung perusahaan menggunakan metode apa atau sistem apa. Kalau menggunakan sistem perpetual, dia setiap terjadi transaksi persediaannya langsung di jurnal atau langsung dicatat. Nah, bagaimana jurnalnya? Ini kita lihat. Yang pertama, ketika kita membeli barang dagang secara tunai, maka jurnalnya adalah persediaan barang dagang pada kas. Ingat ya, persediaan barang dagang pada kas. Jadi kita catatkan sejumlah nominalnya. Itu kalau pembelian barang dagang secara tunai. Jikalau kita membeli barang secara kredit, maka jurnalnya adalah persediaan barang dagang pada utang dagang. Karena kita belum bayar, maka muncullah utang dagang. Ini kalau menggunakan sistem perpetual, itu pembelian. Bagaimana kalau dengan penjualan? Nih, penjualan barang dagang secara tunai. Nah, ada 4 akun yang muncul di sini. Yang pertama, akun kas di sebelah debit. Kas pada penjualan. Ini kita catat sejumlah harga barang yang kita jual. Dan muncul akun baru yaitu harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Ini jumlahnya sebesar berapa pokok harga yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, ini kita catatkan. Jadi ketika kita mencatat penjualan barang dagang secara tunai, akun yang muncul adalah 4, yaitu kas pada penjualan dan harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Jadi ketika kita melakukan penjualan barang secara tunai, maka akun yang muncul adalah ada akun kas pada penjualan, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Bagaimana kalau penjualan barang dagang dilakukan secara kredit? Maka yang muncul adalah akun piutang dagang. Piutang dagang pada penjualan, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Nah, ini adalah cara pencatatan persediaan barang dagang, penjualan barang dagang. Yang kedua, mencatat persediaan barang dagang menggunakan sistem periodik atau secara fisik atau secara periodik. Caranya adalah pembelian dicatat dengan cara mendebet akun pembelian, dan kalau menjual berarti mengkredit akun penjualan. Berarti bukan persediaan barang dagang yang muncul, tapi yang muncul adalah akun pembelian. Kalau menjual, akun yang penjualan yang muncul kalau menggunakan sistem periodik. Namun dalam prakteknya sering muncul soal menggunakan perpetual. Nah, kita lihat ketika kita melakukan pencatatan retur pembelian, di mana jurnalnya adalah kas atau utang dagang pada retur pembelian. Kenapa Bunda buat utang di sini? Berarti kalau yang muncul adalah akun kas, berarti dia melakukan pembelian secara tunai. Tapi kalau yang muncul akun utang dagang, berarti dia melakukan pembelian secara kredit. Jadi tergantung nanti ya, tergantung di soalnya, tergantung kejadiannya. Kalau membeli secara tunai, berarti kas pada retur pembelian. Kalau membeli secara kredit, berarti utang dagang pada retur pembelian. Jadi tidak usah dibuat kas atau utang dagang ya, dipilih salah satu. Terus
kita lanjutkan. Bagaimana kalau kita mendapat potongan pembelian? Jadi cara mencatatnya adalah atau menjurnalnya adalah utang dagang pada potongan pembelian dan kas. Utang dagangnya di sebelah debit, potongan pembelian sebelah kredit, dan kas sebelah kredit. Kita lanjutkan. Terus selain retur pembelian juga ada retur penjualan. Ini dia. Bagaimana cara catat retur penjualan? Berarti retur penjualan pada kas atau piutang dagang. Ini pilih salah satu juga ya. Kalau dia penjualan secara tunai, berarti retur penjualan pada kas. Kalau dia penjualan secara kredit, berarti retur penjualan pada piutang dagang. Dan pencatatan potongan penjualan. Akunnya adalah kas pada potongan penjualan dan piutang dagang. Kasnya di debit, potongan penjualan di kredit, piutang dagang di kredit. Oke, kita lanjutkan. Selain itu, dalam perusahaan dagang juga kita menemukan transaksi beban angkut pembelian. Kalau beban angkut pembelian, akunnya adalah beban angkut pembelian pada kas. Beban angkut pembelian pada kas biasanya ditanggung oleh pihak pembeli atau dikenal dengan istilah FOB shipping point. Nah, untuk pencatatan beban angkut penjualan, jurnalnya adalah beban angkut penjualan pada kas. Biasanya ditanggung oleh penjual atau dikenal dengan istilah FOB destination. Oke, kita lanjutkan. Dan yang terakhir, pencatatan transaksi pada perusahaan dagang itu adalah pencatatan pajak masukan dan pajak keluaran. Nah, di sini ada pencatatan PPN untuk penjualan secara tunai atau kredit PPN. Penjualan PPN untuk penjualan berarti ini pajak keluaran ya. Di mana jurnalnya adalah kas atau piutang dagang pada penjualan dan PPN keluaran. Ini dipilih salah satu. Kalau dia tunai berarti kas pada penjualan dan PPN keluaran. Kalau dia terjadi penjualan secara kredit berarti piutang dagang pada penjualan pada PPN keluaran. Nah, selain itu juga ada namanya PPN masukan atau pencatatan PPN untuk pembelian secara tunai atau kredit. Nah, di sini akunnya adalah pembelian PPN masukan pada kas atau utang dagang. Pembelian PPN masukan kas atau utang dagang. Pembelian atau persediaan barang dagang bisa juga ya. Kalau pakai metode perpetual, ini diganti jadi persediaan barang dagang. Ini diganti, penjualan ini diganti menjadi persediaan barang dagang. Tapi kalau menggunakan sistem periodik, nah ini tetap penjualan, ini tetap pembelian. Ya, jadi pembelian atau persediaan barang dagang pada PPN masukan dan kas pada atau utang dagang. Kalau dia tunai pada kas, kalau dia kredit pada utang dagang. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Semoga kamu memahami akun-akun yang sering muncul pada perusahaan dagang. Ingat ya, tidak hanya akun yang tampil di video ini aja, tapi masih banyak akun-akun yang lain yang sama dengan perusahaan jasa. Cuman ini yang sering, inilah yang muncul di perusahaan dagang. Bagaimana cara mencatatnya dan dimasukkan ke dalam jurnal apa? Kita akan membahasnya di video pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk video ini, jika kamu kurang paham, boleh bertanya pada kolom komentar. Nanti kalau kamu ingin mendownload materi ini, akan Bunda sisipkan linknya di deskripsi video ini. Dan Bunda berharap kamu like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.